Selamat datang di channel Palmira. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Supaya semakin semangat bikin video baru untuk teman-teman semua. Palmira edisi kali ini akan mengulas kisah tentang Ukraina. Negara dengan luas wilayah terbesar kedua di Eropa Timur setelah Rusia. Berdirinya bangsa Ukraina diawali dengan keberadaan negara Kievan Rus, persekutuan suku bangsa Eropa Timur dan Eropa Utara, yang muncul sebagai negara kuat di abad pertengahan, tetapi hancur pada abad ke-12. Setelah pertengahan abad ke-14, wilayah Ukraina saat ini berada di bawah kekuasaan tiga kekuatan dari luar, yaitu 1. Golden Horde bangsa Mongol, 2. Persemakmuran Polandia-Lituania, dari tahun 1569, dan ketiga, Khanate Crimea, dari abad ke-15. Pada tahun 1648, terjadi pemberontakan yang dilakukan bangsa Kosak, suku bangsa yang mendiami wilayah stepa utara benua Eropa, dan sebagian Asia Tengah, terhadap persemakmuran Polandia-Lituania. Pada Januari 1654, Hetman Bohdan Khmelnytsky, pemimpin bangsa Kosak Ukraina, menyetujui perjanjian dengan Kekaisaran Rusia di kota Pereyaslav, yang berisi tentang kesepakatan untuk menjadikan Kosak Ukraina di bawah perlindungan militer dari Kekaisaran Rusia, dan Kosak Ukraina bersumpah setia kepada Kekaisaran Rusia. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Pereyaslav. Adanya perjanjian tersebut memicu Perang Rusia-Polandia tahun 1654 hingga tahun 1667. Berdasarkan perjanjian perdamaian abadi antara Persemakmuran Polandia-Lituania dengan Kekaisaran Rusia, yang ditandatangani pada tahun 1686, bagian timur Ukraina, sebelah timur Sungai Dnieper, akan berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia, dan 146.000 rubel harus dibayarkan Kekaisaran Rusia kepada Persemakmuran Polandia-Lituania, sebagai kompensasi atas hilangnya tepi kanan wilayah Ukraina, dan para pihak sepakat untuk tidak menandatangani perjanjian terpisah dengan Kekaisaran Ottoman Turki. Setelah pemisahan Polandia tahun 1772 hingga tahun 1795, dan penaklukan Kekaisaran Rusia atas Khanate Crimea, menjadikan Kekaisaran Rusia dan dinasti Habsburg Austria mengendalikan semua wilayah yang sekarang menjadi Ukraina, selama lebih dari 1 abad. Periode perang kembali terjadi saat berdirinya Republik Rakyat Ukraina, sebagai akibat dari Perang Saudara Revolusi Rusia, pada tahun 1917. Disusul Perang Ukraina melawan Uni Soviet, tahun 1917 hingga tahun 1921, yang berakhir pada kemenangan Tentara Merah Bolshevik, sehingga mengambil alih kekuasaan di Ukraina pada akhir tahun 1919. Bolshevik Ukraina mendirikan Republik Sosialis Soviet Ukraina, yang pada tanggal 30 Desember 1922, menjadi salah satu republik pendiri Uni Soviet. Kebijakan awal Soviet tentang bahasa dan budaya, menjadikan bahasa Ukraina sebagai bahasa resmi pemerintah dan sekolah. Pada tahun 1930-an, Uni Soviet beralih menerapkan kebijakan Rusifikasi di seluruh wilayah Uni Soviet, termasuk Ukraina. Kebijakan ini bertujuan agar bangsa non-Rusia lebih menerapkan bahasa dan budaya Rusia. Instansi pemerintah dan sekolah di Ukraina diwajibkan menggunakan bahasa Rusia. Untuk meredam semangat nasionalisme bangsa Ukraina, pada tahun 1932 hingga tahun 1933, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, melakukan penyitaan hasil pertanian dan melarang perdagangan bahan pangan di wilayah Ukraina.
diperkirakan 6-8 juta orang meninggal karena kelaparan selama periode ini. Peristiwa bencana kelaparan ini dikenal sebagai Holodomor. Setelah Nazi Jerman dan Uni Soviet menginvasi Polandia pada September 1939, wilayah Republik Sosialis Soviet Ukraina meluas ke barat. Tentara Nazi Jerman menduduki Ukraina dari tahun 1941 hingga tahun 1944. Selama Perang Dunia II, tentara pemberontak Ukraina berjuang untuk kemerdekaan Ukraina melawan Jerman dan Uni Soviet. Pada tahun 1945, Republik Sosialis Soviet Ukraina menjadi salah satu anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah kematian pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin pada tahun 1953, Nikita Khrushchev dari Ukraina terpilih sebagai kepala Partai Komunis Uni Soviet yang memungkinkan kebangkitan Ukraina. Dan pada tahun 1954, wilayah Republik Sosialis Soviet Ukraina diperluas ke selatan dengan penyerahan wilayah Crimea dari Rusia. Ukraina kembali merdeka ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Peristiwa ini memulai periode transisi ke ekonomi pasar, di mana Ukraina mengalami penurunan ekonomi selama 8 tahun. Seiring berjalannya waktu, perekonomian Ukraina mengalami peningkatan pendapatan nasional yang signifikan. Ukraina terjebak dalam krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 dan mengakibatkan perekonomian jatuh. Pendapatan nasional Ukraina turun 20% dari musim semi tahun 2008 hingga musim semi tahun 2009, dan kemudian kembali stabil. Krisis berkepanjangan dimulai pada tanggal 21 November 2013. Ketika Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, menangguhkan persiapan pelaksanaan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Keputusan ini mengakibatkan protes oleh massa pro-Eropa, yang kemudian dikenal sebagai Euromaidan, atau Revolusi Martabat. Setelah protes massa selama berbulan-bulan, Parlemen Ukraina memakzulkan Presiden Viktor Yanukovych pada tanggal 22 Februari 2014. Pada tanggal 22-23 Februari 2014, Perang Rusia-Ukraina dimulai ketika pasukan Rusia memasuki Crimea. Pada akhir Februari, kerusuhan menyelimuti sebagian besar wilayah Ukraina Timur dan Selatan, tempat Yanukovych mendapatkan sebagian besar dukungannya. Referendum dilaksanakan di wilayah otonomi Crimea, yang sebagian besar beretnis Rusia, dan Crimea secara de facto, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Rusia pada tanggal 18 Maret 2014. Perang di wilayah Donbas dimulai di Oblast Donetsk dan Luhansk di Ukraina yang melibatkan pasukan pemerintah Ukraina melawan milisi Ukraina pro-Rusia dan tentara bayaran Rusia. Hubungan Ukraina dan Rusia semakin memanas, dengan semakin eratnya hubungan Ukraina dengan negara Eropa Barat, dan adanya rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO, aliansi pertahanan negara Eropa Barat, yang menjadi musuh utama Rusia. Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengumumkan perang terhadap Ukraina, dan mengerahkan kekuatan militer Rusia dalam jumlah besar untuk menggempur Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperkuat pertahanan dengan memobilisasi rakyat Ukraina untuk berperang, dan negara-negara barat mensuplai Ukraina dengan peralatan militer canggih untuk mengimbangi kekuatan militer Rusia. Semoga perang ini cepat berakhir dan perdamaian kembali hadir di Ukraina. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk support channel Palmera dengan like, share dan subscribe. Take care.